Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raja Ika Agustian, NPM 21550610616. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang terdapat dalam etika profesi. Yang daftar isi, jadi PPT ini memiliki 5 materi, yaitu pertama ada pengertian etika dan profesi, lalu kedua ada kode etik ahli IT, ketiga ada prinsip integrity, confidentiality, dan availability, lalu keempat ada profesi di bidang IT, dan kelima ada haki. Langsung saja. Pengertian etika. Etika merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, dan etikos, yang diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat, ataupun tata susila yang mengandung nilai-nilai moral. Etika kadang disamakan dengan moral. Dalam bahasa Yunani, etika sama dengan moral. Menurut Bertens 1993-8. Moral dalam bahasa Latin berasal dari bahasa mos yang berarti adat dan atau kebiasaan. Etika penting untuk kehidupan, khususnya dalam dunia kerja. Etika memberi batasan untuk meyakinkan bahwa perilaku pada pekerja selaras dengan sistem nilai yang dibangun oleh organisasi. Lalu ada pengertian profesi. Pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian itu merupakan pengertian profesi, di mana mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keahlian, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek ataupun pengalaman kerja pada orang yang ahli. Dalam mengerjakan suatu profesi, terdapat istilah yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Lalu ada pengertian, di dalam profesi IT terdapat beberapa kompetensi profesionalisme yang mencakupi beberapa hal, yaitu pertama ada keterampilan pendukung solusi IT, lalu kedua ada keterampilan pengguna IT, lalu ketiga ada pengetahuan di bidang IT. Lalu ada kode etik ahli IT. Kode etik dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Di dalam bidang IT, kode etik diharapkan dapat meningkatkan martabat, peran, dan kemakmuran Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika. Ada 3 norma umum dalam kode etik ahli IT. Itu pertama ada norma sopan santun, itu menyangkut pola perilaku dan tata cara lahiriah manusia untuk pergaulan sehari-hari. Lalu ada norma hukum, mana norma yang berlakunya dituntut secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Lalu ada ketiga ada norma masyarakat, norma moral, yaitu menyangkut sikap dan perilaku manusia. Lalu menurut IAEE atau IEEE terdapat 7 kode etik IT, yaitu pertama ada landasan, kedua perilaku kebangsaan dan kewarganegaraan, lalu ketiga perilaku umum, berperilaku jujur, keempat perilaku komitmen pribadi, lalu kelima perilaku pada masyarakat, yaitu selalu mengabdikan diri pada masyarakat, keenam perilaku pada pekerjaan, lalu ketujuh ada perilaku pada sejawat, yaitu misalnya selalu mengajak mereka untuk melakukan atau menerapkan kode etik. Lalu ada dari prinsip integrity, confidentiality, dan availability. Integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut menjaga keutuhan suatu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Lalu ada confidentiality, itu merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi, lalu ada aplikasi dan database, lalu ada penyimpanan data. Lalu terakhir ada availability, merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan yang untuk menjalankan kegiatan tersebut. Nah, lalu ada profesi di bidang IT. Di bidang IT itu terdapat 3 lingkup yang menjadi patokan, yaitu ada lingkup software, lingkup hardware, dan lingkup sistem informasi. Dalam lingkup software terdapat beberapa profesi, yaitu seperti sistem analis, programmer, web designer, web programmer, dan masih banyak lagi. Lalu di lingkup hardware itu ada technical engineer, networking engineer, dan lain dan masih banyak lagi. Lalu ada terakhir itu lingkup sistem informasi, itu ada EDP operator, sistem administrator, dan MIS director, dan masih banyak lagi. Lalu dari terakhir itu ada haki. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, di mana karya-karya ini harus dilindungi dan dihargai, karena sebuah karya dapat mendorong penciptanya untuk lebih maju dan menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Haki itu sangat berhubungan erat dengan teknologi informasi, terutama pada perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa hakim memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat pelanggarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam materi, bisa ditambahkan di komen ataupun kontak saya di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.